Ibadah Jumat Agung. Jadi semua kita persiapkan hati kita, mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku,
puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh sama-sama merayakan Jumat Agung, penebusan-Mu, karya salib-Mu bagi kami. Engkau sungguh Tuhan yang baik. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk pengampunan-Mu atas segala dosa kami Bapa. Kiranya kami ini boleh terus dikuduskan, disucikan, dilayakkan di hadapan-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu dengan penuh hormat dan penuh sukacita. Urapilah setiap kami ya Bapa. Ini setiap kami El Rocky, kami siap untuk memuji menyembah-Mu dengan sungguh hati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yeay. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Pensucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita angkat pujian ini ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Karena kita semua berubah, karena Tuhan Yesus ada di dalam setiap kita. Amin. Amin.
Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Yeay! Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapak buat setiap kasih-Mu untuk setiap kami ya Bapak. Engkau rela mati Tuhan bagi setiap kami Tuhan, Yes. untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Ya Tuhan, di hari ini ya Bapak kami akan memberikan persembahan ya Bapak. Biarlah Engkau yang kudus sucikan ya Bapak persembahan ini ya Bapak. Biarlah berguna sebagai perpanjangan tangan-Mu di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Engkau pakai ya Bapak untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Setia, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Oke, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, buka telinga, buka hati kita, siapkan Alkitab, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
akan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir menyucikan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, oh persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom anak-anak semuanya. Di hari Jumat ini kita memperingati dari kematian Tuhan Yesus akibat disalibkan. Maka inilah yang disebut sebagai ibadah Jumat Agung. Sebelum kemudian nanti kita akan merayakan dari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang akan kita rayakan pada hari Minggu, yaitu dalam ibadah Paskah.
Maka sebelum akan kita dengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari anak-anak semuanya bangkit berdiri dimanapun kau berada. Karena ibadah ini adalah ibadah online, maka kalau anak-anak di rumah, tinggalkan semua kegiatan. Karena ibadah bersama dengan Tuhan, di hadapan Tuhan harus dilakukan dengan penuh hormat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak-Mu, kami boleh kembali mengingat suatu kejadian di mana Engkau Tuhan kami mati disalibkan bagi dosa kami. Kalau ada dari kami anak-anak-Mu yang masih belum mengenal bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mati bagi dosa-dosa kami untuk menebus kami, biarlah hari ini, malam ini, di dalam ibadah Jumat Agung, kami boleh mendengarkan firman-Mu sehingga kami bisa mengenal dan mengetahui apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seseorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka.
dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, Sungguh ia ini adalah anak Allah. dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antaranya ada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Anak-anak semuanya, Tuhan kita adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Sekalipun Dia adalah Tuhan, Dia turun dari surga untuk kita. Dan saat Dia lahir ke dunia ini, kita merayakannya di sekarang sebagai perayaan Natal. Kelihatannya penuh dengan sukacita, tetapi tahukah anak-anak, setiap manusia hidup harus punya tujuan. Seperti engkau, seperti saya, bahwa kita hidup untuk apa? Nanti mau kemana? Anak-anak punya cita-cita, bukan? Kalau nanti sudah besar, aku mau untuk menjadi dokter. Nah, bagaimana untuk menjadi dokter? Maka engkau harus persiapkan dirimu dengan cara belajar yang baik, kemudian juga sungguh-sungguh untuk bisa tahu apa sih yang namanya pekerjaan dokter itu. Anak-anak mulai belajar. Tuhan kita, Tuhan Yesus, saat turun dari surga, lahir sebagai seorang bayi, dan seperti bayi lainnya, Tuhan Yesus bertumbuh besar dengan mengenal dan mengerti bahwa Dia datang membawa kehendak Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Sebagai anak tunggal Allah, Tuhan kita Yesus Kristus tahu Dia hidup di dunia ini untuk kemudian mati disalibkan. Mungkin pada masa itu bukan hanya Tuhan Yesus saja yang mati disalibkan. Ada orang-orang lain yang juga mati disalibkan. Tapi tahukah anak-anak, kematian yang paling mengerikan pada masa itu adalah mati dengan cara disalib. Kedua tangan dan kaki ditancapkan dengan paku ke suatu batang kayu yang dibentuk menjadi salib dengan satu kayu mengarah ke atas, yaitu yang kita tahu sebagai vertikal, dan satu lagi yang horizontal. Itulah kematian yang sangat sakit, sangat mengerikan, dan semua manusia tidak ada yang mau mati disalibkan. Mengapa? Karena hanya sakit? Oh tidak, semua manusia yang akan mati pasti juga banyak yang merasakan sakit. Mungkin sakit karena penyakit, mungkin karena kecelakaan, banyak macam. Tetapi mati dengan cara disalibkan pada masa itu adalah kematian yang tidak ada harganya. Apakah benar? Ya, karena hanya penjahat, hanya orang-orang yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh orang-orang lain yang sudah berbuat begitu jahat, maka dia akan disalibkan. Tapi anak-anak semuanya tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar. Tidak ada dosa dalam hidupnya Tuhan Yesus. Jadi mengapa kok Yesus yang tidak bersalah, tidak berdosa sampai harus disalibkan? Benar, karena Tuhan yang tidak ada salah, tidak ada dosa. Dia mati disalibkan untuk menggantikan engkau dan saya. Anak-anak semuanya, lihat
kanan kiri, kalau engkau beribadah dengan papa mama, dengan kakak, dengan adik, semua kita adalah orang berdosa. Kalau Tuhan Yesus tidak mengorbankan dirinya sebagai korban yang sejati, yaitu anak domba yang tidak ada bercelah, sempurna, maka Tuhan yang akan menghukum kita. Oleh karenanya, saat Tuhan Yesus disalibkan, Dia menanggung dosa-dosa kita. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Mungkin anak-anak juga baru ini saja tahu. Makanya saat engkau sudah mengenal firman Tuhan, terimalah Tuhan dalam hatimu. Engkau harus tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk engkau. Nah, maka kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Markus, yaitu Markus 15. Tunggu ya. Bundo akan buka dari kitab Markus 15 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ke-31, 32. Anak-anak sudah membuka firman Tuhan? Mari kita baca bersama. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Kita lanjutkan. Yesus mati. Pada jam 12 malam, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Sampai di sana saja anak-anak semuanya. Kita sudah tahu bahwa saat Yesus disalibkan,
Dia disalibkan oleh orang-orang yang berusaha untuk tidak mau Yesus semakin membuat banyak orang kenal dengan Tuhan dan Bapa di sorga. Banyak orang-orang yang pada saat itu sudah terima kebaikan Tuhan Yesus, pernah makan dari mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dari 2 ikan 5 roti. Mungkin ada juga banyak orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, diusir roh jahat dan iblis setan-setan dari dirinya. Tetapi lihatlah anak-anak, dikatakan oleh firman Tuhan, ternyata saat mereka kemudian mengkhianati Tuhan Yesus, mereka tidak tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Dan mereka tidak mau ada Tuhan Yesus di antara mereka. Anak-anak semuanya, berbeda dengan engkau dan aku. Setiap kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sungguh itu sangat berharga. Kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan, maka kita semua hanyalah hidup untuk kemudian mati dan masuk ke neraka. Tidak ada surga bagi kita, tidak ada kehidupan kekal bagi kita. Dan hanya Tuhan Yesus, yaitu Allah itu sendiri, saat Dia mati berkorban bagi kita, maka kita ini kemudian akan mampu untuk mendapatkan kehidupan kekal. Maka kita sudah dengarkan dari firman Tuhan tadi, Yesus mengalami suatu penderitaan yang begitu amat menyakitkan. Dia dipukul, dia disesah, dia dicambuk, dia dipaksa untuk membawa salibnya. Semua itu oleh karena Tuhan yang mengkehendaki, karena begitu besar kasih Allah akan kita, mengasihi engkau anak-anak semuanya, mengasihi saya. Maka Tuhan Yesuslah yang mampu untuk melakukan apa yang kita tidak mampu lakukan. Sekalipun kita mati, kita tidak akan bisa mampu menebus dosa kita. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus mati disalibkan, maka engkau dan aku tidak perlu lagi mati. Sekalipun anak-anak masih kecil, sekalipun anak-anak masih muda, sekalipun anak-anak mungkin belum mengerti semuanya, tapi ingatlah satu hal, Tuhanmu, yaitu Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jangan pernah lupakan anak-anak, jangan pernah lupakan. Ingatlah senantiasa, sekalipun kita memperingati Jumat Agung hanya 1 kali 1 tahun, tetapi di lain dari hari Jumat Agung, setiap kita selalu mengingat di dalam hati dan pikiran kita. Kita selalu membawanya dalam hidup kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung tersebut. Nah, kita sudah saksikan dari drama yang baru saja tadi kita saksikan sebelum firman. Demikian indah, demikian bagus. Itu semua untuk membuat kita semakin tahu apa sih yang dilakukan Tuhan kita untuk kita. Ya, Dia lakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Sehingga saat Tuhan Yesus mati, dikatakan di dalam firman, tabir bait suci terbelah 2. Dan dunia, semua bumi itu gelap seketika. Tuhan turun ke alam maut, mengambil kunci kehidupan, sehingga siapa yang percaya kepada Dia tidak akan pernah lagi mengalami kematian kekal, tidak akan pernah lagi binasa. Siapakah orang-orang yang ditebus oleh kematian Tuhan Yesus? Ya, engkau dan aku. Maka kita akan tutup di dalam doa. Anak-anak semuanya, mari satu tangan yang kanan taruh di dada, satu tangan yang kiri angkat di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa. Anugerah-Mu turun bagi setiap anak-anak-Mu. Sehingga di Jumat Agung ini,
Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau mati di kayu salib, menebus dosa kami. Maka pada hari ini, pada saat ini, setiap kami yang menaruh tangan di dada kami, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, kami mengingat apa yang Engkau lakukan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mati bagi kami, maka kami tidak akan mengalami kematian. Terima kasih karena Engkau mati bagi kami, maka dosa-dosa kami ditebus. Terima kasih karena Engkau mati bagi kami, maka kami ini memperoleh kehidupan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, demi nama Tuhan Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus, kiranya diberikan anugerah keselamatan, kiranya diberikan panggilan yang daripada-Mu, sehingga hari ini, saat ini, Roh Kudus berkarya. Kami memperingati kematian-Mu, tapi kami tidak akan terus-menerus bersedih. Kami hari ini mengucap syukur. Rasa sedih kami adalah karena kami mengerti betapa luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Semua kesakitan, semua dosa kami, semua pukulan, semua apa yang seharusnya dialami kami, semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hari Minggu nanti kami akan merayakan kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Gimana semuanya? Puji Tuhan. Puji Sekarang Tuhan. kita mau nyanyikan satu pujian lagi, yaitu Yes. Aku Berubah. Puji nama Tuhan, anak-anak semuanya bersyukur.
Kita mengucap syukur ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik sekali. Tuhan adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita itu hanya sekedar takut saja. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak memberkati. Tidak demikian. Sekalipun kita belum kenal Tuhan, tapi Tuhan sudah mati bagi kita. Maka sebelum kita akan berpisah di dalam ibadah Jumat Agung ini, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mencintaimu, kami mengasihimu, kami menghormatimu. Biarlah hari-hari ini, Jumat, Sabtu, dan Minggu, saat kami beribadah kembali, kami merayakan Paskah, kami menerima sukacita yang daripada Tuhan. Oleh karena kami tahu bahwa Tuhan kami yang mati tidak selamanya mati. Engkau Tuhan yang mati dan kemudian bangkit dari kematian, Engkau hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ibadah Jumat Agung kita udah selesai. Sekarang kita akan mengakhiri. Ngapain baca amat ya? Sampai jumpa di ibadah besok Iya, Minggu betul. Paskah. Oh ya. Oke, sampai jumpa di ibadah Minggu Paskah. Tuhan Yesus memberkati.